Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, untuk kali ini kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Di mana akuntansi itu adalah bagaimana kita membuat sebuah laporan keuangan sebuah perusahaan atau sebuah lembaga. Dalam membuat laporan keuangan itu ada hal dasar yang harus kita pahami, yang disebut dengan persamaan dasar akuntansi. Apa yang dimaksud dengan persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Di sini yang dimaksud dengan persamaan dasar akuntansi ini, kita akan tahu seberapa besar kekayaan perusahaan dan seberapa besar hutang perusahaan, serta seberapa besar modal perusahaan. Apakah hutangnya itu lebih banyak dari modalnya, ataukah sebaliknya, modalnya yang lebih banyak daripada hutangnya. Nah, terkait dengan persamaan dasar akuntansi, ada beberapa rumus yang harus kita gunakan. Rumus itu disebut rumus persamaan dasar akuntansi. Rumusnya adalah harta atau aktiva itu sama dengan pasiva, di mana pasiva itu terdiri dari hutang dan modal. Ini artinya bahwa harta yang dimiliki itu harus sama dengan hutang ditambah modal. Apa yang dimaksud dengan harta? Harta itu aset. Itu adalah semua yang dimiliki perusahaan yang bisa dinilai dengan uang. Apakah itu gedung, kendaraan, peralatan, mesin, dan semuanya. Pokoknya apa yang bisa dinilai dengan uang itu adalah harta atau aset. Harta dibagi tiga, ada harta lancar, harta tetap, dan harta tidak berwujud. Harta lancar yang dimaksud ini adalah harta yang secara cepat untuk bisa dirubah atau diuangkan. Pertama, kas, piutang itu ketika perusahaan itu meminjami uang kepada pihak lain. Surat berharga, karena surat ini bisa dijual, diperjualbelikan sehingga bisa berubah jadi uang. Persediaan dan perlengkapan. Harta tetap itu harta yang tidak bisa segera diuangkan. Ini termasuk peralatan, gedung, tanah, kendaraan. Kemudian ada harta tidak berwujud yang berupa hak cipta atau goodwill. Kemudian hutang. Hutang itu apa? Hutang itu adalah kewajiban yang harus dibayar. Kemudian hutang dibagi dua, ada hutang lancar dan hutang jangka panjang. Hutang lancar itu adalah hutang yang pembayarannya di bawah 1 tahun. Kalau hutang jangka panjang adalah hutang yang pembayarannya di atas 1 tahun. Modal itu adalah hak pemilik perusahaan atas aset perusahaan. Kemudian ada yang mempengaruhi modal, yaitu pendapatan, biaya, dan pref. Apa itu pendapatan? Pendapatan adalah dari hasil usaha perusahaan. Kalau pendapatan semakin banyak, maka modal perusahaan semakin meningkat. Sementara biaya itu adalah beban dalam rangka untuk mencari pendapatan atau pengorbanan agar mendapatkan sebuah pendapatan. Kalau bebannya semakin banyak, maka modalnya juga akan berkurang. Jadi kalau pendapatan ini meningkat, modalnya semakin bertambah. Tapi kalau bebannya ini meningkat, justru modalnya adalah semakin berkurang. Pref ini adalah mengurangi modal. Jadi yang biaya dan pref ini mengurangi modal, sementara pendapatan adalah menambah modal. Nah, sekarang kita lihat contoh. Perusahaan itu punya apa? Sumber dananya apa? Di sini kita ingat persamaan bahwa harta ini harus sama dengan hutang dan modal. Contoh, misalnya yang tahap awal perusahaan itu punya kas, punya uang 10 juta. Uang ini dari mana? Oh, dari modal awal yang ditanam perusahaan. Kemudian misalnya transaksi berikutnya. Perusahaan ini membeli alat yang nilainya 25 juta. Sehingga harta perusahaan itu bertambah. Asal mulanya tidak punya peralatan yang nilainya 25 juta. Tetapi ini baru dibayar 5 juta sehingga kasnya berkurang.
Karena untuk membeli peralatan ini harus ada pengorbanan atau ada biaya, yaitu mengeluarkan kas 5 juta. Sehingga kasnya tinggal 5 juta, kekayaannya 25 juta, karena harga 25 baru dibayar 5 juta, maka perusahaan punya hutang 20 juta. Sehingga di sini di dalam persamaan dasar akuntansinya kasnya 5 juta, ada peralatan senilai 25 juta. Kalau kita gabung 5 juta tambah 25 juta itu adalah 30 juta. Pasifannya sumber dananya punya hutang 20 juta, modalnya 10 juta. Ini kalau kita lihat 20 juta ditambah 10 juta, 30 juta. Ini yang disebut persamaan dasar akuntansi. Aktiva atau harta harus sama dengan pasifa. Kemudian misalnya ada transaksi, perusahaan itu ada pendapatan 10 juta. 10 juta ini menambah modal. Nah di sini uang yang diterima 10 juta itu baru diterima 3 juta. Yang 7 juta belum diterima. 7 juta yang belum diterima itu namanya piutang. Sehingga di sini kasnya yang mulanya 5 juta, karena dapat uang 3 juta dari pendapatan senilai 10 juta, maka di sini kasnya menjadi 8 juta. Yang 7 juta belum dibayar itu namanya adalah piutang. Peralatan masih tetap, sehingga kalau kita jumlahkan 8 ditambah 7 ditambah 25 juta, totalnya adalah 40 juta. Di sini pasifannya hutang 20 juta, modalnya yang asal mulanya 10 juta ditambah 10 juta menjadi 20 juta. Persamaan dasar akuntansinya harta sama dengan pasifa atau hutang dan ditambah modal. Kemudian transaksi berikutnya ada pref. Pref itu pengambilan pemilik. Pemilik mengambil uang 2 juta sehingga kasnya berkurang. 8 juta dikurangi 2 juta tinggal 6 juta. Piutangnya masih tetap karena belum terima uang. Kemudian 25 juta adalah nilai peralatan. Di sini kalau di total 6 tambah 7 tambah 25 juta adalah 38 juta. Pasifannya hutang masih tetap 20 juta, ekuitasnya asal mulanya 20 dikurangi 2 juta menjadi 18 juta. 20 ditambah 18 juta adalah 38 juta. Harta sama dengan pasifa. Demikian untuk materi singkat ini. Lebih jelasnya nanti mungkin kita bisa bertemu tatap muka. Sementara ini materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.